Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala al-imam al-allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala fi kitabih Ad-Da' wad-Dawa'. Nafa'ana Allah bi ilmihi wa jama'ana wa iyyahu fi dari karamatihi. Wa minha dan di antara efek buruk daripada dosa dan maksiat. Dan ini sudah efek yang ke-16. Dari awal yang kita baca sudah beberapa pertemuan adalah akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Wa minha, di antaranya adalah anna ghairahu minan nas wad dawab ya'udu alaihi syu'mu dhunubihi fayahtariqu huwa wa ghairuhu bi syu'mi dhunubi wa dhulm. Bahwasanya selain dia, minan nas, selain dia dan juga bahkan hewan, ya'udu alaihi syu'mu dhunubihi, akan kembali kepada dia kesialan daripada dosanya. Fayahtariqu huwa wa ghairuh, sehingga pelaku dosa akan merasakan panas hatinya, ataupun orang lain juga akan merasakan panas akibat daripada kezaliman dan akibat daripada dosa-dosa dia. Orang yang berbuat dosa akan merasakan hatinya panas ibarat lahar. Enggak percaya, buktikan aja kalau ada orang yang hasad dalam hati. Orang hasad, dengki, iri, kalaupun ada sesuatu dan dia nangis, beda air matanya dengan orang yang sedih. Mesti air matanya panas, sangat, karena keluar dari lahar yang panas, yang membara di dalam hati, bergejolak panas. Beda dengan orang yang sedih. Orang sedih, kalau benar-benar sedih, nangis, air mata dingin, karena keluar dari sumber yang dingin. Orang yang ahli maksiat, yang dosa, orangnya panasan, hatinya panas. Wal'iyadzu billah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal hubara la tamutu fi waqriha min dhulm adh-dhalim. Sungguhnya Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu wa ardhah, innal hubara, sungguhnya al-hubara, jenis hewan, dia bisa mati di sangkarnya karena kezaliman orang-orang yang zalim. Itu akibat daripada pelaku dosa. Dianya dan orang lain pun akan merasakan akibat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Qala Mujahid, innal bahaima tal'anu usata bani Adam idza ishtaddatis salah. Berkata Mujahid radhiyallahu anhu wa arda, Mujahid ulama tafsir, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya binatang-binatang ataupun hewan selalu melaknat manusia-manusia yang berdosa di saat musim kemarau.
wa amsakal matar, dan di saat hujan tertahan, wa taqul hadza bi syu'mi ma'siyati ibni Adam, dan hewan mengatakan ini semua akibat daripada perbuatan dosa manusia. Hewan yang tidak berdosa pun ikut merasakan akibat daripada dosanya manusia, sehingga hujan pun tertahan, kemarau yang panjang. Dan itu termasuk rentetannya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Susahnya ekonomi, susahnya perekonomian, susahnya kehidupan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultan." Dan tidaklah penduduk suatu kaum mengurangi timbangan ataupun takaran kecuali mereka akan diazab oleh Allah bisyiddatil mu'nah, dengan susahnya perekonomian, susahnya pencaharian mereka, wasinin, dan kemarau yang panjang, wajuri sultan, dan kezaliman para pemimpin. Sudah mencari pekerjaan susah, dapat pekerjaan gaji gak seberapa, masih saja dipajak. Cari pekerjaan susah, dapat kerjaan gaji gak seberapa, baru kerja sudah dipajak. La haula wala quwata illa billah. Jawri sultan komplit, dan itu semua akibat daripada dosa. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, dawabul ardi wa hawanuha ahwamuha hatta al-khanafis wal aqarib yaqulun muni'na al-qatra bidhunubi bani Adam. Berkata Ikrimah, binatang apapun yang ada di muka bumi, serangga bahkan sampai al-khanafis, serangga kecil, ataupun al-aqarib, kalajengking, mereka berkata hujan tertahan akibat dosa dari manusia. Binatang akhirnya ikut merasakan, mereka enggak minum, dan yang ngantuk-ngantuk, yang ngantuk dalam taklim itu akibat dosa itu. Kelihatan berarti banyakkan dosa. Fala yakfihi iqabu dhanbih hatta yabu'a bila'nati man la dhanbalah. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim, maka orang yang berdosa, yang pendosa, dia tidak hanya merasakan akibat daripada perbuatan dosanya, tapi juga merasakan laknat daripada orang lain. Lihat orang-orang yang maling, yang begal, dia sudah merasakan akibat daripada dosanya, kadang-kadang dibakar hidup-hidup, dikeroyok, semuanya, dan tidak ada rasa belas kasih, tidak ada rasa ampun sama sekali, dilaknat, dikutuk oleh orang lain, wal'iyadzu billah. Faslun, wa minha anna al-ma'siyata turithu dhulla. Di antara efek buruk daripada maksiat, sudah berapa kalian tulis itu? Akibat daripada dosa. Nah, yang ngantuk-ngantuk, bahwa maksiat turithu dhulla, bahwa maksiat atau dosa akan berakibat kehinaan dan kerendahan pada orang tersebut. Dia selalu dihantui rasa takut, saya nggak ada harga diri, saya nggak dihargai. Kalau saya tidak melawan, kalau saya begini, saya akan dihinakan, saya akan rendah. Padahal sebenarnya akibat daripada dosa dia sendiri. Kalau dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia banyak istighfar, banyak taubat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah mengangkat derajatmu bukan berarti dengan mesti banyaknya pengikut. Tidak mesti dengan banyaknya pengikut, tidak mesti dengan banyaknya
simpatisan, tetapi engkau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di mata orang. Qala wala bud, dan itu mesti. Wa innal izza kullal izzi fi ta'atillah ta'ala, dan sungguhnya kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang diantara akibatnya, dan ini yang ke-17, orang yang pendosa itu akan merasa rendah dirinya, hina dengan sendirinya, malu bertemu orang yang baik, bahkan baru melihat tampan-tampan orang yang saleh sudah minder duluan. Dia sudah merasa minder, nggak enak, dia sudah merasa minder duluan. Tapi ketika orang yang saleh, orang yang baik, justru ketika bertemu dengan orang yang baik, dia akan senang, dia akan terasa. Dan itu terlihat kadang-kadang, terlihat barakallahu fikum dari wajahnya, kelihatan ini wajah-wajahnya ahli maksiat, wajah-wajahnya orang yang baik, orang yang taat kepada Allah. Naam, ta'rifuhum bisimahum, terlihat kata Allah Azza wa Jalla dari ciri-ciri mereka, dari wajah-wajah mereka. Qala ta'ala, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Fatir ayat 10. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan hanyalah milik Allah semuanya. Ai falyatlubha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atih. Yani barang siapa yang menginginkan hidup mulia, dimuliakan orang, disegani, berwibawa, maka cari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat kepada Allah. Mulia. Al-Imam Al-Auza'i, orangnya kurus, krempek, kecil, pendek, ya intinya kurus lah. Setelah meninggal, baru kemudian Al-Wali, Al-Amir mengaku di hadapan para pengikutnya ketika mendengar berita Imam Al-Auza'i meninggal, dia pun takziah dan mengatakan, demi Allah, inni la aral Auza'iyya ka'anni aral asad. Dulu waktu Imam Al-Auza'i masih hidup, saya paling takut bertemu dengan dia, kayak melihat macan di depan saya. Itu ibu orang yang berilmu, aura orang yang berilmu, aura orang yang ahli ibadah. Naam, terlihat dan disegani. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan disegani oleh semua orang. Tapi kalau orang sudah tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, wa man lam yakhafillah khafa kullu syai'. Dan orang kalau tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan takut dengan segala sesuatu. Sekecil apapun dia takut, dia khawatir, hidup selalu dalam khawatir. Jangan-jangan sepertinya ini orang mau menjatuhkan nama saya, kayaknya ini orang sedang bersekongkol, kayaknya dan kayaknya. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, tenang. Wa kana min du'a'i ba'dis salaf, Allahumma izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Dan di antara doa para salaf, ya Allah, muliakanlah aku dengan taat kepada Engkau, dan jangan Engkau hinakan dengan maksiat. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, innahum wa in tattaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin, inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum, aballahu illa an yudhilla man asah. Imam Al-Hasan Al-Basri sedang menggambarkan keadaan ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang kaya, penguasa. Intattaqat bihimul bighal, mereka mungkin bisa berjalan di atas bighal dengan suara tok 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 tok, suara jalannya itu tok tokat, suara jalannya kendaraan kuda kan ada suara kalau jalan tok tok tok. Wa hamlajat bihimul baradhin,
dan mereka bisa bergaya dengan kendaraan-kendaraan mewah, berzaul barazil. Kalau zaman sekarang mungkin Ferrari ataupun yang lainnya. Inna dhullal ma'asiyati la yufariqu qulubahum. Namun kehinaan akibat maksiat tidak akan terpisah dari hati mereka. Mobil mewah tapi panas, naiknya Alphard, Ferrari tapi panas, AC-nya katanya kurang dingin, padahal bukan AC yang kurang dingin, hatinya yang kurang dingin, hatinya yang panas. Intaqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin fa inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum wa ya'ba Allahu illa an yudhilla man asa. Dan Allah tidak menerima kecuali Allah akan merendahkan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Qala Abdullah bin Mubarak, ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Siapa yang hafal bait syair ini? Yang hafal hebat. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Dan aku melihat dosa menyebabkan hati orang keras, dosa menyebabkan orang hatinya menjadi keras, dan bahkan waqad yurithu dhulla idmanuha, dan kalau orang sudah ketagihan akan terhinakan di dunia sebelum di akhirat. Kalau orang sudah ketagihan, dia mau menutup diri dengan pakaian, dia mau menutup diri dengan kebaikan, dia mau menutup diri dengan penampilan apapun. Orang akan mengatakan ini orang sudah demikian, rendah, hina. Bahkan barakallahu fikum, kadang-kadang bisa tercium dari aroma badannya, bisa tercium itu dosa dari aroma badannya. Dia berusaha menutupi pun tetap akan ada aromanya, tetap akan terlihat. Waqad yurithu dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunub hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha. Dan meninggalkan perbuatan dosa akan menjadikan hatimu subur, sehat, selalu sehat, semangat, bangkit selalu, dan lebih baik daripada perbuatan dosa. Wa hal afsada din illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Dan tidak lain yang merusak agama adalah para penguasa, wa ahbaru su', dan para ahli ibadah yang buruk, dan para ulama yang buruk. Ahbar, ahli ibadah yang tidak punya ilmu, ruhban, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Itulah orang-orang yang merusak agama. Wa lam sadaddin illa al-muluk, yang merusak agama adalah para penguasa, kemudian para ahli ibadah yang jahil dengan ilmu, dan orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini dua efek daripada perbuatan dosa dan maksiat. Yang ke-17 ada yang tepat terakhir kita baca adalah yurithu dhul. Naam, akan menyebabkan kerendahan, hilang rasa percaya diri, minder, hilang rasa percaya diri. Mau dibolak-balik, mau di make up, mau dibolak-balik, mau dipaisin parfum, gonta ganti pun tetap aja sudah kehilangan rasa percaya diri. Kenapa? Sudah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, sudah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla akibat daripada dosa dan maksiatnya. Tidak ada rasa keberanian. Na'am, barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Na'udzubillah min isyanih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.